Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi maha agung. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih banyak Mas Ani, jazakallah khair. Tapi guru kami Ustaz Maulana Ustaz Zalulung, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benarkah ucapan atau omongan yang tidak keluar dari mulut itu tidak terhitung sebagai doa? Jawabannya betul. Tapi hati ini tugasnya lain, bukan berdoa dia, tapi berprasangka. Apa Bu? Berprasangka. Kalau hatinya mengatakan, kayaknya saya tidak bisa, itu biasanya tidak bisa. Tapi kalau hatinya mengatakan, saya bisa sembuh, saya sehat, saya ini. Hatinya belum dia ucapkan, tapi hatinya sudah menanamkan, dia baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha menyembuhkan, Allah yang maha mensukseskan, Allah yang memampukan saya, Allah yang beri saya kekuatan. Dia belum ucapkan, tapi hatinya sudah berprasangka baik kepada Allah, maka dia akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang baru ngucapin, baru terlintas di hati, bisa kejadian juga. Kenapa? Karena keyakinannya. Keyakinan itu bukan di lisan, tapi di hati. Kenapa orang kalau berdoa di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, biasanya cepat dikabulkan? Kenapa? Selain karena tempatnya mustajab, tapi keyakinannya hatinya itu lebih tinggi lagi. Kenapa? Dia berada di tempat mustajab, keyakinannya jauh lebih besar lagi, lebih tinggi lagi karena di hadapannya ada Ka'bah. Masa tidak dikabulkan orang saya sudah berdiri di depan pintu Ka'bah? Masa tidak dikabulkan orang saya berdoa di dalamnya Raudhah? Masa tidak dikabulkan orang saya berada di tempat yang paling mulia ini? Keyakinannya sangat besar kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah hati ini untuk berprasangka baik kepada Allah. Gunakan hati ini untuk meyakini kebesaran Allah, kekuatan Allah, sehingga belum terucap pun sudah bisa dikabulkan sama Allah, dibantu. Berarti kekuatan sesungguhnya itu diyakin di hati kita ini ya. Amal hati itu lebih afdol dibanding amal badan. Kalau doa udah sebanyak-banyak yang gak yakin, berarti belum tentu dikabulin karena gak yakinnya itu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau ada doamu sudah kau panjatkan tapi belum dikabulkan, periksa hatimu. Allah. Karena bisa jadi lisanmu berdoa tapi hatimu lalai mengingat Allah. Ya Allah. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Ada tayangan lagi ya. Ucapan yang harus dihindari oleh Pak Sutri. Ayo kita lihat tayangannya ya, silakan. Terus ngomong yang baik-baik aja ya. Ngomong baik-baik aja deh, walaupun memang tadi guru kita menyatakan jangan di mulut doang. Jangan di mulut, iya. Apalagi terutama ke Pak Sutri nih, suami istri nih. Kayaknya takutnya lebih dahsyat gitu ya. Serem juga. Walaupun sebenarnya cuma kayak di hati aja, omongan itu berarti bisa langsung dikabulin juga. Bisa gitu ya. jadi. Coba diperiksa penjelasannya. hatimu. Apa?
Silakan. Saya kalau ngomong begitu juga. Sama. Bapak tidak menyadari ikut-ikutan tiup-tiup kuping. Mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Kak Soni dan juga Bunda-Bunda Soleha. Masya Allah, tabarakallah. Bisa jadi pasangan suami istri ini saling ngomong atau istri yang ngomong, bisa jadi gak sih? Bisa jadi. Bisa jadi omongan istri menjadi doa, makanya kita juga harus hati-hati. Wa qulu qawlan sadida, berkata dengan perkataan yang jujur, yang benar. Karena apa? Tadi nyatakan lagi di awal, fakir qabla an ta'zima, kalau ngomong pikirin dulu. Tak kalau kita bilang nih, ada suatu kisah nyata Bunda. Ada seorang istri, dia ngeliat suaminya itu sukses, dia gak mau. Ini nyata sampai sekarang orangnya masih ada. Ketika suaminya dia istilahnya bahwa sukses gitu ya, dia bilang gini istrinya nih, 10 tahun yang lalu dia ngomong gini, daripada saya melihat kamu yang namanya sukses tapi dikerubutin sama wanita-wanita kayak gitu lah ya, mendingan saya maunya sama kamu tuh belangsak bareng-bareng, belangsak bareng-bareng. Sampai sekarang hidupnya belangsak. Anaknya nggak kerja, ini pokoknya susah deh ya. Nauzubillah min zalik sampai sekarang, sampai saya bilang tolong bayar kafarat. Karena apa, ucapanmu ini membuat susah semua orang. Sampai sekarang benar-benar nauzubillah min zalik. Jadi tolong ngomong hati-hati. Karena di dalam surat 51 ayat 23 dinyatakan bahwasanya demi Tuhannya langit dan bumi, demi Tuhannya langit dan bumi, sungguh semua kejadian yang terjadi dalam hidupmu adalah ma tantikun, atas apa yang kamu ucapkan. Di seorang istri terutama ya, tolong jangan ngomong belangsak, susah, ribet. Nanti jadinya ribet. Karena kita sebagai wanita ini ya Allah, jangankan ngomong baik, ngomong yang asal aja jadi. Kamu ini ya, astagfirullahaladzim, mungkin pakai istighfar. Tapi kan memang tidak diniatkan untuk yang baik, tapi untuk marah. Apa di situ dinyatakan? Anak saya belum nikah-nikah sampai umur 35 tahun. Kita tanya, dulu ngomong apa waktu anaknya masih SMP, masih SMA? Ngomong apa? Oh ya saya ngomong gini, Bu Ustazah. Kamu ya habis sholat subuh tidur lagi. Kamu jauh dari jodoh. Akhirnya anaknya jauh dari jodoh. Baru dia datang ke kita, gimana dong ini Ustazah? Ya udah, istighfar banyak-banyak, bayar kafarat sedekah. Minta kepada Allah agar dibukakan pintu jodohnya. Kenapa? Karena ibu udah ngucapin seumur-umur. Gak ada tuh rezekinya, dipatok ayam. Pernah ngomong kayak gitu? Dipatok ayam, beneran dipatok ayam. Kerjaannya susah jadinya. Sekalinya kerja, tiba-tiba udah dipecat. Nauzubillahimin. Jadi pertama, waqulu qawlan sadida, ngomonglah yang baik-baik. Yang kedua, kalau ada kekurangan dalam pasangan kita, fa in karitumuhunna, kalau ada kekurangan, asa ayyaj'alallahu fihi khairan katsira. Pasti ada banyak kebaikan di balik kekurangan. Jadi emosi-emosi jangan, aduh, nyata ada orangnya apa sekarang. Tuh istriku dengar tuh. Ngeri banget ya. Kalau marahin aku tuh, jangan dasar suami ganteng, suami keren, suami yang paling keren sedunia. Aku digituin. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah dong. Makanya. Mansan kejadian ya. Iya. Nggak mau mandang banyak-banyak kan. Allah. Serem. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Ini siap-siap ya, ayo lo, ini hati-hati lo. Ini hati-hati pokoknya, ini hati-hati aja pokoknya ya. Kita akan masuk ke segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Hati-hati mau ditanya apa sama Ustadz Maulana. Ayo. Saya mau tanya. Nah. Apa tuh? Ibu ini yang saya mau tanya. Iya. Udah ikut-ikut kesini juga. Belok lagi. Ya. Silakan berdiri. Berdiri. Pulang. Diri. Ya. Apa? Ya, nggak usah nyontek di handphone, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Hati. Silakan perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lina dari Serang, dari Majelis Janati. Izin bertanya. Terbalik. Aku yang nanya. Ibu yang mau ditanya sama Ustadz Maulana. Iya benar. Izin menjawab. Kira-kira apa penyebabnya doa itu dijawab, kata-kata ucapan itu jadi doa dan diijabah? Apakah karena diaminkan malaikat atau apa? Ayo jawab. Menurut saya. Ya. Enggak, menurut tetangga kamu. Orang Silakan. Gimana? Jadi gini, kan doa di segala ucapan kan jadi doa dan diijabah. Apakah penyebabnya sehingga bisa dijabah? Apakah salah satunya adalah karena ada aminnya malaikat? Atau ada yang lain? Ayo. Karena apa ya?
Karena sebenarnya doa itu, ucapan itu adalah doa. Justru kita sebagai manusia itu harus mengucapkan yang baik-baik gitu kan. Iya Benar. atau tidak aja? Apa Benar, iya benar. Itu nyata. Karena adanya malaikat yang karena biasa. Iya. Ada malaikat yang lewat. Iya benar. Ternyata benar nyata gitu, ucapan itu adalah doa nyata, benar. Karena ada malaikat yang Iya, mengatakan. iya benar. Itu. Iya. Udah. Itu doang. Itu doang. Selamat, tetangga ibu tahu. Ibu tidak bisa menjawab. Oh bisa. Grogi, bagus, gak apa-apa. Ini Kita ya. sebenarnya kenapa pertanyaan ditanya? Karena banyak di masyarakat. Ya. Mereka hati-hati ngomong. Ada malaikat nanti yang. Oh itu. Iya, benar. Kalau gitu terima kasih ya ibu Oke, ya. sama-sama. Untuk waktunya. Ya. Udah. Minta mic-nya. Dibawa pulang mic-nya. Saya aja. Silakan Ustaz Maulana. Ya. Makasih banyak Mas Sony yang suka membahagiakan kita. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Masya Allah. Izin Bunda Lulung dan Ustaz Sam. Kenapa ada kata-kata itu? Ternyata doanya diijabah. Kenapa? Karena ada malaikat yang lewat. Hati-hati. Nanti ada malaikat yang lewat. Gitu. Ternyata gini. Di mulutmu ada doa. Karena memang. Apakah? Karena memang langsung diijabah. Karena ingat ya. Di dalam hati Allah yang ngawasi. Orang nggak tahu apa niatnya. Cuma Allah yang tahu. Tapi ketika sudah keluar dari ucapan. Itu dicatat malaikat. Saya kasih contoh. Orang yang menuduh sama curiga itu beda. Coba bisa Sony kasih efek suara aja. Aku yang Dia itu kayak gitu. Padahal kan dia orangnya gak baik. Masa dia kayak gitu? Udah. Oh, iya. Tuh. Kalau masih dalam hati aman. Itu namanya curiga. Tapi kapan keluar dari mulut itu sudah jadi menuduh. Maka dicatat malaikat. Maka hati-hati. Ketika kita berucap, jaga omongan kita. Bukankah setiap omongan itu atas izin Allah? Allah kan sudah kasih otak, akal kita untuk berpikir. Ada hati untuk menelaah. Ini bahaya nih. Di mulut ini ada lidah kan, di lidah ini ada yang jagain apa? Gigi sama bibir. Kemudian diawasi oleh pikiran dan hati. Kemudian telinga diantaranya. Kemudian dua mata, dua hidung. Betul-betul kalau mau dipikir, tidak mungkin kita berkata-kata yang buruk. Faliyakul khair auliyasmut. Kalau memang tidak bisa berkata baik, lebih baik diam aja. Karena hati-hati bisa jadi ucapan itu diaminkan malaikat. Bisa jadi omongan kita itu jadi jeratan buat kita. Mulutmu harimaumu. Bisa jadi nanti mulutmu akan benarkan dirimu. Padahal takut malaikat lewat, padahal malaikat selalu ada di dekat kita gitu ya. Tapi memang iya. Kan? Jadi takutnya benar-benar dia. Aduh. Ibu-ibu. 1, 2, 3. Biar gak kedinginan ya Bu ya. Biar semangat belajarnya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah. Tabarakallah. Jamaah yang sebelah kanan datang dari mana? Serang. Lemas banget datang dari mana sih? Yang biru? Sebelah kiri? Cirebon. Aku kasih kesempatan buat tanya lagi ya. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Nah kali ini benar-benar ditanya. Kalau tadi ditanya pengen nanya. Wow, grogi. Oh, emang kalau Ustadz Maulana tuh auranya tuh Masya Allah. Yang mau nanya boleh angkat tangan sebelah sini siapa? Ibu-ibu mau nanya Bu? Ya. Ibu ya, oke. Ibu silakan turun ikut saya Bu. Ibu pasti nggak grogi tuh. Ayo bismillah, sini Ibu. Sini atuh. Sini orang diajak ke sini ke situ. Sini. Nah, situ. Silakan situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aad dari Majelis Darul Mustaqim dari Cirebon,
Kecamatan Karangwareng. Ya, Tinggal sendiri lupa di mana? Yuk. Karangwareng apa? Cirebon. Dari Cirebon, Karang. Kecamatan Karangwareng. Iya. Sasesepan. Ya. Assalamualaikum Ustadz Sam. Benar enggak sih? Ustaz Syamnya belum datang. Baru mau ditanya. Sini dulu Ustaznya. Waalaikumsalam warahmah Ibu. Main belum dijawab, belum datang, main Ibu, aja benar. Ibu dari majelis taklim atau dari majelis? Majelis. 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 Grogi. Grogi. Semangat Bu. Ayo, semangat. Assalamualaikum Ustadz Sam. Waalaikumsalam warahmah Ibu. Bener enggak sih kata-kata yang kita ketik di media sosial walau enggak kita ucapkan itu bisa jadi juga doa. Kalau ngetik buruk bisa jadi doa buruk buat kita. Tapi kalau ngetik yang baik maka jadi doa baik. Emang Ibu juga pernah ngetik gak Bu? Bu pernah ngetik gak? Enggak pernah. Ibu gak main sosial media? Benar. Oh iya. Handphone ngetik kan. Ngetik Iya. pernah. Kok orang pada ngomongin di grup. Nah, Iya. ibu yang sering ini ya, nyebar berita hoax ya? Iya bertahu. Iya benar. Iya benar lagi kata. Enggak. Pokoknya iya ya aja dah, gue pengen duduk nih kata Ya, dia. enggak. Itu aja pertanyaannya. Kayaknya ibu ini berat ngomongnya karena keberatan lipstik. Ya udah, itu aja ya pertanyaannya ya. Terima kasih sudah bertanya ya. Ya. Kasih salam dulu tuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Silakan dijawab Ustaz Syam. Terima kasih Mas Soni, terima kasih Ibu Tapi Guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Persamaan antara ucapan dengan ketikan adalah sama-sama bisa sampaikan informasi. Persamaan antara ucapan dengan tulisan adalah sama-sama bisa membahagiakan tapi sama-sama juga bisa melukai. Ya, jadi kalau ada ucapan yang baik dan tulisan yang baik, insya Allah kalau dia baik bisa membahagiakan. Tapi kalau ucapan yang buruk itu mirip-mirip dengan tulisan yang buruk juga bisa menyakiti. Kalau zaman dahulu mungkin bukan pakai tulisan, tapi kalau zaman sekarang sudah lebih banyak lagi tulisan yang menyakitkan. Tiba-tiba komentar tidak pakai fotonya. Dia tahu ini orang yang suka komentar buruk. Biasanya dia tahu bahwa itu menyakiti. Kenapa? Karena ciri-cirinya dia tidak mau pakai akun aslinya. Dia pakai akun palsu untuk ngatain orang. Berarti dia tidak mau memunculkan wajahnya karena dia tahu yang dia ucapkan adalah perkataan yang buruk. Seandainya perkataan yang baik dia ucapkan, pasti dia pakai foto. Seandainya yang dia ucapkan adalah sesuatu yang mulia, tidak mungkin dia mau sembunyikan dirinya. Ini ada orang pakai akun palsu, ndak ada fotonya, namanya pakai nama orang lain, komentarnya jelek sekali, ngata-ngatain orang. Pas dilihat kok tidak ada fotonya, tidak tahu orangnya yang mana. Kenapa? Dia sembunyi di balik kata-katanya karena dia tahu komentarnya, tulisannya adalah tulisan yang tidak baik. Kalau orang baik mah, kalau jujur mah berani aja tampil. Nih saya sampaikan kebaikan, ini sampaikan sesuatu yang insya Allah menunjukkan kepada kebaikan. Ingat sekali lagi, boleh dicatat buat jamaah yang ada di rumah, seorang mukmin yang sejati jangan sampai terlepas dari 3 ucapan ataupun 3 tulisan ini. 1, tulisan yang mengajak orang kebaikan. 2, tulisan yang mencegah daripada kemungkaran. Kemudian yang ketiga adalah tulisan yang mengandung mengingat Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya zikir, termasuk diantaranya doa, termasuk diantaranya mengajak orang mengingat Allah Subhanahu wa taala, mencegah sesuatu yang tidak baik. Ayo ibu-ibu semua jangan buang sampah sembarangan, itu mencegah kemungkaran. Ayo ibu-ibu semua nanti ngumpulnya di studio Islam itu indah, jangan lupa ini ya, jangan lupa sikat gigi dulu, jangan lupa ini dulu, jangan lupa ini. Subhanallah, supaya apa? Mencegah kemungkaran. Jadi usahakan tulisannya hanya mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena tulisan itu juga abadi. Jejak digital. Betul. Dan gak harus jadi guru ngaji dulu atau ustadz dulu untuk menyampaikan kebaikan ya Ustadz ya? Tidak harus, orang muslim sudah harus menyampaikan kebaikan. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Terjawab Ibu.
Alhamdulillah. Masya Allah. Jamaah jangan kemana-mana. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Tema kita hati-hati di mulut ini ada doa. Tetap di Islam itu indah. Gak lama kok. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.